Kepala Bagian Tata Usaha Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, Bapak Haji Sugito MPDI. Yang kami hormati Kepala Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, Bapak Haji Misbah MPDI. Yang kami hormati Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam pada PAUD dan Pendidikan Dasar Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, Bapak Haji Dadi Suryadi MPDI. Yang kami hormati tim redaksi Mitra Bestari, dan yang kami hormati Ketua MDMP SMP Provinsi DKI Jakarta, Bapak Dr. Andes Haji Kunarso MPD beserta segenap jajarannya. Dan tentunya yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Ibu undangan sekalian yang hadir dalam acara ini dari seluruh Nusantara yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami kepada Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala nikmat-Nya pada pagi hari ini, sehingga kita bisa berkumpul bersama dalam rangka launching jurnal Al-Bayan MGMP PAI SMP DKI Jakarta. Shalawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin sekalian, izinkan saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara pertama adalah pembukaan. Acara kedua yaitu pembacaan kalam ilahi. Acara yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang keempat sambutan-sambutan. Acara yang kelima, launching jurnal Al-Bayan MGMP PAI SMP Provinsi DKI Jakarta, dan acara akan diakhiri dengan doa. Baiklah hadirin sekalian, marilah bersama-sama kita membuka kegiatan pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Khairul Fajri, guru SMP Negeri 271 Jakarta. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها
سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة
حيث نشاء فنعم أجر العاملين. فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul adzim. Demikianlah tadi telah kita dengarkan bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim. Semoga bagi yang membaca dan kita yang mendengarkan selalu mendapatkan inayah, hidayah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin sekalian, selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan untuk berdiri. Baik, mohon maaf kepada para hadirin, kepada Ibu Fitri untuk memimpin lagu Indonesia Raya. Para hadirin dipersiapkan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang tekan pidato. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, keburu habis ya. Terima kasih, dipersilakan untuk duduk kembali. Ya, aku mati. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua MGMP BAI SMP Provinsi DKI Jakarta kepada Bapak Dr. Andes Haji Kunarso MPD. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli syidqi wa tuqa. Kepada Bapak Direktur Pendidikan Agama Islam dan Pak Kasubdit SMB Kementerian Agama Republik Indonesia beserta jajarannya yang kami hormati, kepada Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta atau yang mewakili,
beserta jajarannya yang kami hormati, kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta beserta jajarannya yang kami hormati, kepada Bapak Hari Susanto, Chief Manager Jurnal Monas yang kami hormati, kepada Bapak Ibu Ketua MBMB Pendidikan Agama Islam Provinsi di seluruh Indonesia yang kami hormati, kepada Saudara Ketua KKK Pendidikan Agama Islam SD, Ketua MGMB Pendidikan Agama Islam SMA dan SMK Provinsi DKI Jakarta yang kami hormati, kepada Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang hadir di majelis ini baik secara luring ataupun daring yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmatnya, sehingga saat ini kita dapat berjumpa dalam kegiatan seminar dan launching Jurnal Ilmiah Al-Bayan MBMB Pendidikan Agama Islam SMP Provinsi DKI Jakarta. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah kami melaporkan tentang salah satu program kegiatan MBMB yang telah kami selesaikan, yakni penyusunan karya ilmiah dan dipublikasikan dalam Jurnal Al-Bayan sebagai jurnal yang fokus memuat tentang pengembangan belajar dan pembelajaran pendidikan agama Islam yang bersumber dari penelitian tindakan kelas atau penelitian tindakan sekolah atau gagasan tinjauan ilmiah dan berasal dari best practice tentang pendidikan agama Islam yang disajikan dengan pendekatan ilmiah. Jurnal Al-Bayan ini insya Allah akan terbit setiap 6 bulan, yaitu pada bulan April dan Oktober. Dan Jurnal Al-Bayan ini alhamdulillah telah mendapatkan SK penerbitan ISSN dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia nomor 2808-4918 untuk media online dan nomor 2808-5116 untuk media cetak. Kami menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Direktur Pendidikan Agama Islam dan Pak Kasubdit SMP Kementerian Agama Republik Indonesia beserta jajarannya, kepada Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, dan juga kepada saudara-saudara penulis naskah Jurnal Al-Bayan untuk edisi yang pertama, kepada tim redaksi dan mitra Bestari, dan kepada Bapak Hari Susanto, Chief Manager Jurnal Monas DKI Jakarta, dan kepada Bapak Ibu teman-teman MGMB dan berbagai pihak yang telah memberikan bantuan baik secara moral maupun material, secara langsung ataupun tidak langsung demi terbitnya Jurnal Al-Bayan ini. Selanjutnya kami tetap berharap agar sudilah kiranya Bapak-bapak memberikan nasihat dan arahan serta meluncing Jurnal Al-Bayan ini agar kami mampu mengelola Jurnal Al-Bayan dengan lebih baik. Dan doakan kami juga agar melalui jurnal ini mampu memberikan manfaat dan berkah kepada teman-teman guru pendidikan agama Islam Provinsi DKI Jakarta khususnya dan guru pendidikan agama Islam seluruh Indonesia pada umumnya. Akhirnya kami menyampaikan jazakumullah khairul jaza. Mohon maaf atas segala sikap, ucapan, dan tindakan kami yang mungkin kurang berkenan bagi Bapak Ibu hadirin seluruhnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Hadirin sekalian, selanjutnya sambutan oleh Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta yang kami hormati, Bapak Haji Sugito SAG MPDI, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi ala jami'il alam. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabi wa rasul kama ba'd. Yang saya hormati Bapak Direktur BAI Ditjen Teknis Kementerian Agama Republik Indonesia. Saya hormati Bapak Kasubdit BAI SMP Bapak Haji Agus Soleh MPD. Saya hormati Kabid Pakis beserta para kasih yang hadir pada siang hari ini. Saya hormati Kasih Kurikulum Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta yang mungkin hadir melalui daring, Ketua dan Rumus MGMB PAI SMP Provinsi DKI Jakarta, tim redaksi dan mitra Bestari Jurnal Al-Bayan, para Bapak Ibu guru PAI SMP, SMPLB DKI Jakarta, Ketua KKG MPMP PAI DKI Jakarta dan Ketua MPMP PAI SMP Indonesia. Syukur alhamdulillah kita bisa melaksanakan kegiatan pada hari ini yang memang sudah ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu semuanya terkait dengan kegiatan pada hari ini. Dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa, mudah-mudahan kondisi terus bisa kita pertahankan meski kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Salat serta salam juga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita mengingat pendidikan kita, tujuan besarnya adalah ingin membantu mengembangkan potensi peserta didik untuk menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Nah, kaitannya dengan guru PAI ini barangkali yang perlu kita garis bawahi adalah menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak. Nah, ini barangkali sangat-sangat terkait dengan tusi guru-guru kita, guru agama Islam. Nah, oleh karena itu diperlukan sebuah wadah barangkali sangat penting keberadaannya wadah MPMP PAI ini sebagai sarana untuk saling asah, saling asuh, saling asih dalam rangka mengembangkan keprofesionalitasannya, dalam rangka mengembangkan potensinya, kompetensinya, sehingga dalam pelaksanaan tugas-tugas teknis di lapangan terkait pembelajaran itu bisa mencapai tujuan yang optimal. Nah, meski pemerintah sudah menggarisbawahi, menstandarkan dengan 8 standar pendidikan terkait pendidiknya kah, lulusan kah, penilaian kah, pembiayaan dan sebagainya, itu tidak akan ada artinya kalau SDM-nya gurunya ini memang kompetensinya kurang maksimal. Nah, sehingga banyak dilakukan diklat-diklat teknis terkait guru-guru kita ini dalam rangka memenuhi unsur itu. Kalau kita kembalikan kepada kebutuhan diklat, minimal setiap pegawai negeri kita setiap 5 tahun sekali itu harus mengalami 1 kediklatan. Nah, yang terjadi sekarang di kita ini kurang. Nah, sehingga perlu ada wadah-wadah di luar diklat-diklat yang dilaksanakan oleh Pusdiklat maupun Balai Diklat itu, karena terkait dengan keterbatasan anggaran juga, maka keterlibatan wadah-wadah inilah kemudian kita maksimalkan. MGMP, KKG ini sebagai wadah untuk bisa mengembangkan kompetensinya masing-masing, saling koordinasi, saling tukar informasi, menghimpun sebuah permasalahan, memecahkan sebuah permasalahan yang ada di lokasinya masing-masing, sehingga nanti akan ada solusi dan jalan keluar yang sama
terkait dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh guru-guru agama Islam kita di lapangan. Nah, oleh karena itu dengan kehadiran MGMP ini kemudian juga harus jangan sekedar ada, tapi harus diberdayakan betul. Nah, bentuk pemberdayaan itu bisa internal kita juga, mungkin juga ada sentuhan-sentuhan dari pihak lain, kerjasama dengan pihak lain, swasta atau yang lainnya. Nah, dalam hal ini Kementerian Agama melalui Ditjen Pendis di Subdit PAI SMP ini telah ada program pemberdayaan itu. Nah, bantuan itu sekarang sudah diberikan kepada MGMP PAI SMP kita. Nah, bantuan itu namanya juga pemberdayaan. Maka setelah menerima itu harus lebih berdaya dari yang sudah. Harus ada sisi positifnya. Harus ada sisi lebihnya. Nah, oleh karena itu nanti kita lihat apakah ini hanya sekedar wadah saja atau ada peningkatan setelah ada bantuan itu. Nah, ini harapan ini tentunya harus kita penuhi bersama sehingga tujuan utama pemberian bantuan pemberdayaan MGMP PAI SMP ini nanti bisa kita wujudkan di lapangan yang endingnya nanti adalah bagaimana lulusan kita, bagaimana abiturien kita dari sekolah-sekolah yang kita ajar itu kemudian menghasilkan lulusan yang terbaik. Dalam hal ini kalau melihat tujuan pendidikan nasional adalah menjadi peserta didik yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia tujuan akhirnya. Nah, ini yang harus kita ingat bersama. Nah, sebagai wadah kompetensi pengembangan kompetensi tentunya banyak hal yang harus dipersiapkan. Ini harus dimaksimalkan. Jangan sekedar wadah kemudian tidak ada yang mewarnai. Nah, dari sisi pengembangan kompetensi ini ada kenaikan pangkat dan sebagainya. Salah satunya itu adalah bagaimana seorang guru itu kemudian bisa memenuhi salah satu persyaratan ketika kenaikan pangkat, yaitu jurnal ilmiahnya atau karya tulis ilmiah. Nah, seringkali ketika ada proses kenaikan pangkat itu yang seharusnya fungsional itu kan teorinya 2 tahun naik, tapi kenyataannya ada yang bertahun-tahun. Bahkan tempo itu ada aturan kalau jabatan fungsional apakah itu guru atau pengulu, kalau misalkan sampai tahun ke-6 itu tidak bisa mencapai angka kreditnya, maka akan dijafungkan, di-JFO-kan kan dulu seperti itu. Meski lentur pelaksanaannya. Ada beberapa tipe guru yang kita sudah JFO-kan waktu itu karena tidak memenuhi angka kredit. Nah, kita nggak ingin seperti itu. Maka wadah-wadah inilah kemudian harus kita berdayakan untuk membantu kawan-kawan kita supaya juga aktif membuat jurnal-jurnal ilmiah, karya tulis ilmiah yang barangkali itu juga bisa dipakai penghitungan angka kredit. Nah, samping untuk pengembangan wawasan, pengetahuan, ini juga harus terpenuhi semua dalam rangka Bapak Ibu nanti bisa mempercepat memenuhi angka kredit untuk kenaikan pangkat. Nah, ini kita harus perhatikan ke depan. Nah, dengan terbitnya jurnal Al-Bayan yang pertama di FGMP PAI SMP DKI, mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik dan mari kita kawal bersama karena ini tidak mungkin dikerjakan oleh pengurusnya saja, saya yakin tidak mungkin karena ini adalah kerja bersama. Ini kerja bersama. Nah, oleh karena itu ini juga harus bisa diwarnai secara bersama-sama. Nah, karena Bapak Ibu adalah guru mata pelajaran agama Islam, ada satu hal yang mungkin bisa dimasifkan di tulisan-tulisan jurnal itu, barangkali pesan yang terkini kaitannya dengan 7 program Kementerian Agama, salah satunya adalah moderasi beragama. Kenapa ini perlu disisipkan di karya-karya tulis Bapak Ibu semua? Karena kita punya kewajiban dengan bahasa agama itu kemudian muncul kerukunan, toleransi, dan sebagainya yang mungkin kita sedang gaungkan bersama-sama. Nah, bisa saja Bapak Ibu nanti ketika membuat narasi-narasi ilmiah di jurnal tersebut sisipkan bahasa-bahasa moderasi beragama
Karena itu pesan Kementerian Agama dari 7 prioritas, salah satu dari 7 prioritas. Bagaimana kemudian komitmen kebangsaan itu dengan bahasa agama bisa dipahami dan dipraktekkan oleh anak bangsa kita. Bagaimana sebuah toleransi itu bisa dipahami dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh umat beragama, terutama siswa-siswi kita yang notabene beragama Islam, karena ini guru agama Islam. Bagaimana kemudian kearifan lokal itu dihargai oleh seluruh anak didik kita. Kita berbangsa-bangsa, bersuku-suku, beribu bahasa, beribu-ribu pulau yang disatukan selat dan laut, ini tidak menjadi sebuah perbedaan, tapi sebuah satu kesatuan yang menjadi kekuatan bangsa kita untuk meraih prestasi ke depan. Nah, ini pesan-pesan inilah yang perlu Bapak Ibu sampaikan melalui jurnal tersebut sehingga nanti bisa masif di seluruh warga kita, baik itu di anggota MGMP tapi juga bagi seluruh pembaca yang memegang jurnal tersebut. Saya rasa demikian mewakili Bapak Kakanwil, karena dalam waktu yang bersamaan beliau sedang ada kegiatan vaksinasi dengan Pemda di salah satu tempat di SD. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan seterusnya bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi guru-guru kita dan nanti padanya berimbas bagi peserta didik kita dengan lulusan-lulusan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Hadirin sekalian, selanjutnya marilah bersama kita dengarkan sambutan dan arahan Direktur Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, sekaligus kiranya berkenan untuk meluncing Jurnal Al-Bayan MGMP PAI SMP Provinsi DKI Jakarta. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Amrullah MSI, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bagian Tata Usaha. Terima kasih Pak Haji Sugito bisa hadir. Juga yang saya hormati dan saya banggakan Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam dan Agama dan Agama Islam atau bidang Pakis dan juga para kepala seksinya. Terima kasih bisa hadir di tempat ini. Juga yang saya hormati Kepala Subdirektorat PAI SMP dan SMPLB, juga para kepala seksi hadir, ini rekan saya Pak Heri. Juga yang saya hormati Ketua MGMP DKI Jakarta dan juga Ketua KKG dari semua jenjang tadi yang sudah disebutkan. Kemudian juga tadi ada hadir dari manajer Jurnal Lestari, ini luar biasa. Ada mensupport. Mana? Kita Monas. Juga yang saya hormati para pengurus, seluruh pengurus MGMP,
mungkin juga pengusaha kakek yang tentu saja tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat kami juga yang hadir di luring ataupun yang daring ya, luar biasa. Mungkin juga yang saya hormati dari kepala dinas atau kasih juga yang hadir di sini. Terima kasih atas atensinya. Juga Bapak Ibu sekalian yang tidak sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu sukses dalam seluruh kegiatan aktivitas yang dilakukan di masing-masing. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini, pagi hari ini kita semua masih diberikan nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat kekuatan, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa hadir baik daring maupun luring dalam acara launching jurnal Al-Bayan SMP di DKI Jakarta. Salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya banggakan, tadi mungkin juga sudah dijelaskan, sudah disinggung terkait posisi dan juga potensi Bapak Ibu sekalian secara umum sebagai guru pendidikan agama Islam, baik SMP, SMA, SMK, SD, atau juga di sekolah luar biasa. Tentu saja memang sangat berat tugas yang tugas yang dipegang oleh Bapak Ibu sekalian sebagai guru pendidikan agama Islam. Nah, ini mungkin juga sedang viral-viralnya beberapa informasi terkait adanya beberapa informasi di surat kabar, beberapa media terkait adanya terkait seksual. Baik itu di sekolah ataupun di madrasah, di pesantren, di asrama. Dan ini tentu saja yang dibidik dan dibidik adalah guru agama. Jadi kalau ada hal-hal yang sifatnya jelek atau kurang bagus, selalu yang disorot guru bahwa guru agama tidak sukses di dalam mendidik anak-anak, di dalam mendidik siswa-siswi di sekolah ataupun di lembaga yang lain. Nah, disinilah barangkali sangat berguna sebagai guru pendidikan atau guru agama. Tapi ketika ada keberhasilan, ada kebaikan-kebaikan, ya guru agama biasa saja. Ya mungkin kurang juga disebut keberhasilannya itu. Sepak terjang tugasnya itu ya. Di sini lah juga berat sebagai guru pendidikan agama. Jadi dua tugas memang yang berat itulah yang tadi apa yang disampaikan Pak Kapolres kita itu harus meningkatkan kualitas kompetensinya. Itu tidak hanya kompetensi berkembang di dalam kelas, tetapi juga harus dikembangkan di luar kelas. Kalau guru agama mungkin tugasnya itu tidak hanya dalam kelas, di luar kelas juga masih bertugas. Bisa 24 jam. Ya, karena memang guru itu ucapannya aja kan sebagai apa yang disampaikan ya itu segala tindak tanduknya itu rata-rata. Makanya berat. Begitu sebagai guru agama itu. Oleh karena itu memang ya kita tentu saja harus berhati-hati.
segala ucapan, segala perkataan, segala tindakan, apalagi nanti kalau sudah ada dalam jurnal. Walaupun tadi jurnal ini adalah tulisan gagasan ide kita yang akan dibaca, mungkin juga tidak hanya di provinsi DKI Jakarta, apalagi untuk seluruh anak bangsa. Nah, ini pernah juga saya berdiskusi ngobrol dengan Pak Kasubdit terkait jurnal ini. Jurnal ini kebutuhannya untuk pasal-pasal apa khusus untuk guru-guru apa untuk seluruh elemen, seluruh orang guru-guru yang akan menulis keluarga idenya itu bisa menulis jurnal. Dan ini adalah satu-satunya mungkin baru kali ini ya di Subdit SMP di DKI Jakarta kan luar biasa. Yang harus terus kita kawal tidak hanya artinya namanya, tapi juga isi. Namanya sudah jelas, sudah Al-Bayan. Sudah jelas kan Al-Bayan? Al-Bayan apa? Jelas. Ya sudah jelas Al-Bayan. Jadi tidak hanya namanya saja yang jelas, tapi isinya pun tadi harus jelas. Isinya itu adalah menggambarkan kualitas dari Bapak Ibu sekalian seperti itu. Apalagi tadi disinggung dengan moderasi beragama. Itu sudah ada misi Presiden dan Wakil nomor 5 itu juga tadi sudah disampaikan nanti di misi Kementerian Agama meningkatkan moderasi beragama dan kehidupan umat beragama. Apalagi kalau saya isinya ya kesana nanti umat itu pun tidak ada dalam RPJMN tahun 2024. Itu yang pertama. Yang kedua juga memang jurnal ini merupakan salah satu wadah di dalam bagaimana Bapak Ibu sekalian, satu di antaranya adalah untuk mengembangkan karir ataupun kenaikan pangkat. Banyak barangkali Bapak Ibu sekalian atau teman-teman kita yang mengalami kesulitan di dalam memenuhi persyaratan untuk menaikkan pangkat, baik itu mungkin dari 3D ke 4A ataupun 4A ke 4B ataupun selanjutnya. Untuk tadi juga disampaikan bahwa fungsional itu boleh sekurang-kurangnya 2 tahun untuk naikkan pangkat, sekurang-kurangnya. Ya, walaupun kenaikan pangkat itu ya bukan keharusan, tapi adalah penghargaan pemerintah untuk bisa bagaimana seorang pejabat fungsional bisa mengembangkan karir. Beberapa kesulitan yang terjadi di lapangan adalah tentang karya tulis ilmiah ini. Bagaimana misalnya karya tulis ilmiah Bapak Ibu sekalian bisa disampaikan, bisa dikirim, tidak hanya melalui surat kabar. Nah, ini sudah ada misalnya di artinya bukan satu-satunya jurnal ini untuk ide gagasan Bapak Ibu sekalian bisa disampaikan atau dikirimkan, tapi boleh juga lebih jauh lagi ke surat kabar nasional, lokal ataupun misalnya internasional. Tapi disinilah mungkin dimulainya dulu Bapak Ibu sekalian bisa menulis beberapa karya dari Bapak Ibu sekalian yang tadi sudah bisa disampaikan, artinya sangat luas tema dan masalahnya itu, mulai dari tentang persoalan siswa, artinya potensi siswa, bisa juga mungkin tentang metodologi pembelajaran, bisa juga mungkin tentang pengembangan karir Bapak Ibu sekalian. Tadi ada tindakan kelas, mungkin tindakan sekolah, atau
ataupun juga mungkin pengembangan kurikulum. Dan sekarang juga mungkin harus kita apresiasi kurikulum paradigma baru. Ini juga artinya tema-tema yang menarik mungkin untuk terus kita kaji. Kita kaji misalnya bagaimana implementasinya misalnya di sekolah, bagaimana persiapan misalnya tidak hanya gurunya, siswanya juga apakah sudah siap dengan kurikulum baru ini. Sehingga apa yang misalnya akan dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian juga sesuai dengan apa yang digalakan oleh pemerintah. Apakah misalnya kurikulum itu juga bisa digunakan di tempat yang lain? Ini kan kurikulum misalnya Mendikbud, apakah juga nanti bisa digunakan di madrasah atau seperti apa? Dan ini artinya bisa menjadi bahan referensi di dalam putusan majelis. Banyak sebetulnya ini beberapa hal yang saya yakin dengan Bapak Ibu sekalian dan juga tentu saja tidak hanya aktif di sekolah formal, ada juga mungkin yang aktif di sekolah formal, ada yang mengajar mungkin juga di pondok pesantren, ada yang mengajar mungkin di dunia takliah ataupun juga di tempat-tempat yang lain di majelis. Dan ini menjadi bahan, artinya menjadi bahan bagaimana kita menulis ilmiah itu dimasukkan dalam suatu jurnal. Apalagi gunanya tadi sudah ada ISSN, ya sudah ada pengakuan untuk tempat pada Bapak Ibu sekalian. Nah, hal-hal yang demikian kan tentu saja jangan sampai misalnya tidak ada yang mengelola, tidak ada yang concern dalam penulisannya sih. Jadi tidak perlu artinya Bapak Ibu sekalian itu mesti yang ideal. Yang penting bagaimana kita bisa mengulang. Kadang-kadang mulainya itu yang sulit misalnya. Mulai itu mau pertama nulis itu misalnya apa dulu, kalimat dalam dulu atau kalau dulu atau apa gitu. Ya kan? Iya, stres dulu atau itu ya. Nah, di sana lah barangkali perlunya juga artinya kita sering berdiskusi. Diskusi di situ lah barangkali bahan yang akan bisa kita tuangkan di dalam buku. Bahkan juga ini saya luar biasa kasus di SMP ini, padahal di kami tidak ada kegiatan untuk istilahnya penelitian jurnal. Saya bilang dari mana kasus ini? Ya ada revisi dari angka. Dan ternyata luar biasa. Kemarin saya juga tidak hanya di Jakarta, beberapa provinsi yang kemarin sudah ada 20 provinsi. Nah itu kan akan bisa digunakan, akan bisa membantu teman-teman kita di provinsi yang lainnya. Dari 34 itu 20 ya sudah bagus lah, sudah separuhnya itu. Karena tidak hanya mungkin teman-teman di DKI Jakarta yang mengalami kesulitan untuk kenaikan pangkat, itu juga karirnya itu. Kalau misalnya ada yang mau diangkat menjadi wakil kepala, misalnya di sekolah itu, walaupun tidak bisa nyampe ke kepala ya, nyampe ke kepala, ya minimal wakil kepala. Nah kan kalau sudah punya modal misalnya pangkat belum menyempatkan, ya itu juga akan lebih baik. Untuk itu hanya untuk diri sendiri, tapi akan lebih luas lagi kalau Bapak Ibu sekalian juga bisa membantu yang lain, teman-teman yang mengalami kesulitan. Ya tentu saja kesulitan di dalam menulis. Terus nanti kaitannya dengan kenaikan pangkat, tapi menulisnya inilah yang perlu kita bantu. Misalnya tadi saya lihat juga ada timnya itu lah barangkali nanti fungsi tim yang ada di jurnal itu, baik itu tim editing ataupun tim yang lain.
Ya, kalau kata Pak Agus, nggak usah yang susah-susah katanya. Pokoknya kita tulis aja dulu apa yang ada di dalam pikiran kita. Nanti akan dibantu, akan diedit dengan bahasa yang baik dan yang penting intinya bagaimana Bapak Ibu sekalian, seluruh guru-guru, mungkin juga pengawas bisa memanfaatkan jurnal yang akan di-launching di Provinsi DKI Jakarta ini. Malah kita disambut hanya dari itu boleh digunakan, tidak hanya DKI Jakarta, luar biasa itu artinya. Ya, kalau bisa dimungkinkan dari tempat lain, provinsi lain juga bisa mengirimkan ke ini, ya kan luar biasa. Jangan-jangan nanti kewalahan juga, tidak bisa penampungan, bisa berbulan nanti. Kalau yang ngirimnya misalnya lebih banyak gitu. Kita misalnya punya target misalnya 50 halaman misalnya. Tapi ternyata kan yang ngirim banyak misalnya karena dari beberapa provinsi, wah ini misalnya 6 bulan itu bisa nanti 100 atau 200 halaman. Berarti nanti mungkin tidak langsung untuk 3 bulan mungkin. Kalau misalnya tadi skupnya itu akan diperuntukkan tidak hanya guru-guru di Provinsi DKI Jakarta. Terserah nanti artinya kesepakatan dari Bapak sekalian dari Kanwil atau dari Kasubit, jurnal ini apakah khusus digunakan untuk rekan-rekan guru dan pengawas di DKI Jakarta saja, atau bisa juga artinya dimanfaatkan oleh guru-guru atau pengawas di provinsi yang lain. Atau juga boleh misalnya untuk pegawai di Kementerian Agama Provinsi DKI misalnya, maka akan lebih luas lagi misalnya akan ada misalnya informasi berita terkait program dan kegiatan ada di situ. Ini akan tergantung dari pengurus dan juga pembina jurnal ini akan kemana misalnya jurnal ini digunakan dan dimanfaatkan. Karena memang di DKI Jakarta ini, ya saya yakin artinya sangat penuh informasi. Kita lebih mudah mencari bahan-bahan, ya, tidak hanya bahan-bahan pendidikan, tapi bahan-bahan yang lain pun sebagai keberuntungan sebagai ibu kota negara, disinilah mungkin banyak beberapa informasi, beberapa tema, beberapa bahan yang menjadi kajian dari Bapak Ibu sekalian, tidak terbatas pendidikan, ya, sosial ekonomi yang mungkin bisa menjadi bahan-bahan yang akan dituangkan di dalam jurnal. Nah, kemudian juga berkaitan dengan apa yang nanti Bapak-Ibu sekalian menggunakan jurnal ini, tentu saja harus juga terlihat model dan bentuknya. Yang mungkin juga model dan bentuknya juga harus menarik. Menarik, misalnya ukurannya itu seperti apa, depannya juga kan harus mempunyai estetika. Jangan sampai misalnya estetikanya tidak menjadi perhatian kita, tapi harus juga diperhatikan. Mungkin juga ada timnya itu. Kira misalnya di bulan ini apa yang menarik misalnya di covernya ini. Jangan sampai misalnya covernya itu aja. Kalau gambar misalnya gambar Pak Heri ya setiap 6 bulan enggak ganti. Biasanya gambar bagus saja cover juga ganti misalnya. Tapi tentu saja harus menyesuaikan. Misalnya kalau sekarang moderasi beragama, mana covernya yang menarik misalnya untuk dibaca. Tidak hanya oleh kalangan guru, tapi juga oleh yang lain. Nah, kemudian juga terkait keberlangsungan. Ya, saya juga merasa khawatir misalnya
dari Subdit PA ini tidak bisa memberikan bantuan selanjutnya di MBFB. Nah, inilah artinya bagaimana juga kita melakukan koordinasi kolaborasi dengan pemerintah. Kita mempunyai potensi MBFB itu hal yang mungkinkah. KKG, MGP dan yang lain-lain itu artinya forum-forum guru itu sangat memungkinkan adanya kolaborasi dengan pemerintah daerah. Lebih panjang lagi mungkin kaitannya tidak hanya jurnal, mungkin untuk kegiatan PPG atau kegiatan-kegiatan yang lainnya, program-program yang lainnya, kita bisa melakukan kolaborasi dengan pemerintah daerah. Ini juga melalui misalnya fasilitasi atau pelakan. Yang penting kita sinergi dan harmonis lah antara Kementerian Agama dengan pemerintah daerah. Dan juga tidak mesti yang mendahului andil, bisa saja langsung dari sekali yang mempunyai kedekatan hubungan misalnya dengan pemerintah daerah, ya kita perlu sekalian tidak misalnya kedekatan di forum-forum lain, misalnya ada yang PTK, ada yang dengan DWI, ada dengan Basnas, dan biasanya di sana juga ada artinya orang-orang dari pemerintah daerah yang aktif di forum-forum itu, dengan saling memberikan informasi program, saling informasi kesehatan, mana kegiatan yang bisa disupport oleh pemerintah daerah, mana yang bisa disupport oleh Kementerian Agama, mana juga disupport oleh lembaga sosial yang lain. Ini bisa kita kolaborasikan. Apalagi misalnya Jakarta. Jakarta mudah-mudahan lebih mudah dengan kolaborasi antara Kementerian Agama dengan pemerintah provinsi DKI Jakarta. Aku juga mungkin Kementerian Agama di ibu kota Jakarta Barat, Jakarta Timur, semuanya juga harus digerakkan. Sampai misalnya gerakannya hanya ada di tingkat provinsi, di bawah pun kita gerakkan supaya terkoneksi terhubung antara MBMP di tingkat provinsi dengan di tingkat kota. Ada kabupaten. Kabupaten yang ada seperti Pulau Seribu. Nah ini besar artinya pengaruhnya ketika baru sekalian juga bisa menggerakkan semua teman-teman di tingkat kabupaten kota, Pulau Seribu, katakanlah jauh-jauh dekat. Misalnya kalau dilihat dari jaraknya itu mungkin jauh kalau dilihat dari transportasi melalui laut. Nah sehingga antara provinsi dengan tingkat lembaga agama kabupaten kota bisa juga terjalin dengan baik. Tidak hanya yang tahu itu misalnya jurnal itu hanya guru-guru atau provos yang ada di tingkat provinsi. Dan bagus juga kalau misalnya itu disosialisasikan ke teman-teman guru-guru di kabupaten kota yang lainnya. Jadi gerakannya cepat misalnya dan juga bisa dimanfaatkan secara masif teman-teman di tempat-tempat yang lain. Nah berikutnya juga bagaimana kita juga memperkenalkan misalnya jurnal ini ke pemerintah daerah. Kami punya program, punya wadah. Jurnal ini ya mungkin saja mereka juga mempunyai keinginan untuk mengirimkan berita-beritanya. Karena kan bagus sekali kan ngajar di sekolah punya pemerintah daerah. Ada misalnya informasi dari dinas atau dari kepala daerah yang ingin disampaikan ke kita, ke guru-gurunya lebih efektif mungkin melalui jurnal itu kan sangat penting. Misalnya tentang penerimaan siswa atau rekrut misalnya guru atau pengawas atau segala macam yang berkaitan dengan pendidikan kan sangat penting sebagai wadah jurnal itu.
Sehingga jurnal itu tidak hanya isinya tulisan, tidak hanya tulisan misalnya narasi, tapi juga mungkin bisa bentuk-bentuk lain semacam informasi, sosialisasi. Atau juga mungkin ada iklan, mungkin kita nggak tahu. Iklan apa misalnya ada, misalnya ya katakanlah misalnya dari Bapak Ibu sekalian yang punya usaha, punya bisnis misalnya, dan untuk memperkuat ekonomi sekolahnya, ekonomi di lingkungannya misalnya, jadi nanti tidak menyalahi aturan dalam isi jurnal tersebut, sehingga jurnal itu terus berkembang, artinya bisa digunakan oleh banyak orang, tidak hanya di pendidikan tapi juga di sosial, tema-tema yang. Nah, itu barangkali Pak Bapak sekalian, ini saya juga mau bikin sebetulnya tadi ini di kantor juga kemarin sudah dilakukan bagus, memang ada tamu dari Tanah Datar. Sesungguhnya isinya sama, menanyakan tentang posisi guru agama Islam. Ini sudah banyak kedatangan dari daerah, di antaranya kemarin juga di Gorontalo, itu juga menanyakan tentang pengangkatan guru pendidikan agama Islam. Kemarin juga ada juga tentang pengawas pendidikan agama Islam. Ini kayaknya lagi booming kalau saya lihat. Pendidikan agama Islam itu lagi booming di semua daerah. Pertama tentang pengangkatannya, kedua tentang perannya ini sekarang. Media-media juga sekarang lagi mungkin menanyakan tentang peran Bapak Ibu sekalian, bagaimana untuk memberikan peran yang bagus di dalam pendidikan anak dan tidak semua jenjang, karena sekarang juga menarik anak-anak lebih banyak pertanyaan melalui media sosial dibandingkan dengan guru dan orang tuanya. Dan orang tua sekarang sudah agak guru sudah sedikit agak dijauhi, karena anak sekarang lebih mudah belajar. Apa guru dia bisa belajar melalui media sosial. Walaupun di sana jelas bahwa guru itu tidak bisa bilang mengajar itu tidak hanya transfer pengetahuan, tapi transfer sikap, value itu yang juga walaupun saya sekarang banyak artificial intelligence, semua bisa dengan robot, tapi guru masih belum pasti belum sana. Kalau Pak guru itu untuk digugu dan ditiru, sana harus ada kehadiran guru, wabil khusus guru-guru pendidikan agama Islam. Demikian barangkali Bapak Ibu sekalian bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas mungkin saya tidak bisa mendampingi Bapak Ibu sekalian secara sampai habis. Ya kan? Dipersilakan dilanjutkan apa-apa yang akan didiskusikan melalui kami Pak Heri jurnal itu. Yang pasti jangan sampai jurnal ini menjadi media yang kira-kira akan memberikan kegaduhan. Yang penting artinya ada tip bagaimana isi dalam jurnal itu harus difilter. Yang ya, artinya jangan sampai ada persoalan-persoalan yang misalnya dikirim tetapi akan menimbulkan persoalan di masyarakat. Jangan sampai misalnya isinya itu kira-kira menyangkut hal-hal yang syarat artinya. Sehingga penting nanti tim editing itu bisa menulis. Kemarin juga kan ada seperti itu bukan dalam jurnal tapi dalam soal ujian. Mungkin juga ya kan mendengar itu viral juga itu.
Iya kan? Itu selalu dipikirkan. Padahal biasanya emosional itu bisa sampai kelewat juga. Soal nomor 11 nomor 7 itu padahal adanya di kabupaten, kita cepat itu langsung membuka viral itu. Apalagi nanti jurnal yang sudah dianggap ilmiah. Kita mungkin tidak mendapatkan misalnya di kantor, di sekolah, misalnya mendapatkan misalnya di toko, di tukang sayur misalnya. Kemarin mungkin mendapatkannya itu mungkin tidak di sekolah, mungkin di tempat lain, ya kan, di luar itu langsung. Oleh karena itu jangan sampai isinya itu tidak tidak terfilter. Isinya jangan sampai lolos mengemuka dari Bapak Ibu sekalian. Dialah mungkin nanti yang bertanggung jawab itu. Juga harus dibuat timnya yang bagus, yang baik, yang orang-orang itu bisa dan dapat mempertanggungjawabkan misalnya isi dari hasil karya dari Bapak sekalian itu bisa bermanfaat bagi masyarakat dan juga untuk seluruh umat manusia. Karena akan mudah ketika tulisan itu sudah viral, sedetik misalnya viral di Jakarta, 2 detik bisa langsung ke Indonesia, bahkan ke dunia. Akan lebih mudah sekarang. Berhati-hati juga isi dan kontennya itu. Saya dengan yang tadi di sini juga sudah ada tim terbaiknya, dia bisa tidak hanya isinya juga mungkin kalimat dan bahasanya juga harus pilih, apalagi mungkin pendidikan agama, tulisan Arab. Tulisan Arab itu antara satu titik dengan titik lain juga akan berbeda. Belum dengan T dengan T, dengan O, S dengan Shin, T dengan V, itu misalnya juga. Ketika Bapak sekalian menulis bahasa Arab, di artikel itu juga harus betul-betul diteliti. Termasuk juga mungkin ayat-ayat Quran, hadis yang akan ditulis juga mesti menjadi perhatian kita sebelum dipublikasi ke di sana lah mungkin perhatiannya kita, karena memang guru agama ini kalau saya bilang sangat menarik karena luas. Kalau misalnya guru yang lain, katakan guru matematika yang sudah mengajar sudah, kalau guru agama enggak, tidak hanya mengajar, semuanya akan dinilai. Nah di sini apa penting tapi berarti. Itulah tugas guru pendidikan agamis. Dan mudah-mudahan apa yang sudah Bapak Ibu lakukan laksanakan itu menjadi pahala di sisi Allah dan juga saya mendapat untuk. Ya demikian, terima kasih yang bisa kami sampaikan. Mari kita launching jurnal Al-Bayan SMP DKI Jakarta. Dengan ini kita nyatakan di launching dan sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Direktur Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama Republik Indonesia yang telah memberikan sambutan serta arahan dan melaunching Jurnal Al-Bayan SMP Provinsi DKI Jakarta. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya marilah kita saksikan
penerimaan secara simbolis Jurnal Al-Bayan kepada Bapak Direktur Pendidikan Agama Islam oleh Ketua MGMP PAI SMP Provinsi DKI Jakarta, dan kiranya berkenan untuk mendampingi Bapak Kasubit SMP Kementerian Agama, Bapak Kabak Kementerian Agama Provinsi DKI, dan juga Bapak Kasih. Ya, inilah Jurnal Al-Bayan MGMP SMP Provinsi DKI Jakarta. Kita beri aplaus untuk terima kasih. Ya, selanjutnya mungkin bisa disampaikan kepada Bapak Kasubit SMP, Bapak Agus. Terima kasih atas support yang luar biasa pada kami tentunya. Dan atas nama Kementerian, silakan kepada Bapak Haji Dadi mewakili. Iya. Iya, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya acara foto bersama. Silakan Pak Kun untuk berfoto. Dan mungkin Pak Sangat untuk mendampingi. Pak Heri. Ini koordinator program. Iya. Ya, jempolnya kencang. Alhamdulillah. Silakan kepada Bapak untuk duduk kembali. Kita berdoa semuanya. Alhamdulillah, akhirnya launching Jurnal Al-Bayan dapat terlaksana dengan lancar. Baiklah Bapak Ibu sekalian, akhirnya kita sampai kepada acara penutup, yaitu doa. Untuk itu kepada Bapak Muhammad Tamjil Qoyim MPD, kiranya berkenan untuk menutup kegiatan ini dengan doa. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mari kita akhiri acara launching pada hari ini dengan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan berkah khususnya doa kalian dan memberikan manfaat bagi semua. Al-Hadinya Al-Fatihah. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما وقع الخاتم لما سبق ناصر والهادي صراطه المستقيم وعلى اله وصحبه وقدره وعلى اله وصحبه ولنا ولوالدينا وارحمنا كما صبرنا
عافنا من كل بلاء وعذاب الآخرة واصرف عنا من القرآن الكريم ونبيك من شر الدنيا وشر الآخرة اللهم يا أرحم الراحمين اللهم يا من صرف العسير ويجاب كل عسير وسعف القريب ويبقى القريب يسر علينا كل عسير وتيسير وعافنا لك يسير اللهم يا من لا يقبل التفسير حاجة تكفر وأنت عن البصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ini alamatnya di mana? Di sekretariat NGMP, Pak. NGMP. Di sekolah. Dia punya tempat. Amin ya robbal alamin. Saya pegang NGMP, Pak. Hadirin sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Acara demi acara telah dapat kita selesaikan dengan baik dan lancar. Terima kasih kepada seluruh tamu dan undangan yang telah hadir dan telah mendukung serta mensupport acara ini sehingga acara ini bisa dan dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Tak lupa pula kami mengucapkan terima kasih kepada para penulis jurnal Al-Bayan dan seluruh panitia acara ini. Kami ucapkan terima kasih. Semoga semua lelah dan letih dan dicatat sebagai amal baik kita semua. Amin ya robbal alamin. Dan tentu saja kami memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya dan ucapan terima kasih kepada seluruh teman-teman MGMPPAI seluruh Indonesia yang telah ikut hadir dalam secara daring atau online melalui Zoom meeting pada hari ini, yaitu diantaranya pejabat dari Kasih PAI Kepri atau Riau, rekan dari MGMPPAI Provinsi Pontianak, rekan dari MGP Provinsi Jambi, Aceh, Maluku, dan Padang, serta yang lain-lainnya. Oke, sebab itu kami ucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan MGPPAI DKI Jakarta dan seluruh rekan-rekan MGPPAI seluruh di Indonesia. Kami ucapkan terima kasih. Atas nama pembawa acara, kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dalam membawakan acara ini. Karena sesungguhnya kesempurnaan adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kekurangan itu adalah karena kehilafan kami. Akhirnya, marilah kita tutup acara ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalinya ya. Ini 10 orang aja sudah 100 halaman. Itu dibatasi. Oh, dibatasi. Nah, kalau nggak dibatasi, salah satu bulan. Jadi halamannya antara 10 sampai 14 halaman. Rata-rata itu. Kalau orangnya juga dibatasi. Satu orang harus lebih. Iya, double, Pak. Iya. Enggak, kalau misalnya kan ini kan pernah juga. Iya. Kalau ini kan ada 10 orang. Iya. Kalau ke depan misalnya ada 20 orang, bisa. Yang kedua, gile. Bikin 2. Dua edisi, Pak. Tapi kalau sekitar 14 angka bisa. Nanti ada gimana itu pemilihannya itu? Dari mana? Ya siapa yang terpilih? Karena gini, misalnya kan ada orang yang butuh untuk menaikkan peserta rata-rata kode ke depan misalnya. Nah, apakah itu yang prioritas? Atau gimana?
Kami prioritasnya naskah yang terbaik. Jadi kalau tulisan kertas itu langsung ini tidak pakai dia ini angkat itu pandek standarnya salah satu. Karena itu kalau perlu master, kalau itu makasih tulis. Yang dibuat mungkin revisi 1, revisi 2 sampai bayar masuk. Salah kata maaf sudah. Kontrolnya tadi dari Monas itu juga ya. Jadi politik yang baik. Karena kan awalnya jurnal ini kan media untuk pengembangan karir. Di antara kan tadi itu membantu menaikkan pangkat jurnal. Tadi itu kan awalnya. Tapi karena ada mindset lagi tadi misalnya karena kualitas, nah itu kan tergeser loh. Tapi silakan itu kesepakatan. Nanti semua anggota setiap terbit mendapatkan kan. Sekarang sudah modelnya elektronik. Kalau misalnya mau bisa secara nggak bisa dicetak tapi tidak Ya, itu maksudnya tetap semua ada menerima meskipun nanti kalau yang menulis kalau nggak dicetak sama apa ya nanti dia nggak sendiri. Ada yang yang untuk elektronik ya kalau memang tidak minta cetakannya ya free, tapi kalau minta cetakan ada biayanya tidak pasti. Paham? Oke, teman-teman. banyak kertas kan dibeli. Kita minta untuk foto bersama dengan Pak Direktur. Mumpung masuk. Betul, pasangan. Untuk ketemu Pak Direktur tadi pada minta nih Pak. Jadi Pak Direktur silakan duduk aja di sini. Mungkin teman-teman bisa mengambil posisi di belakang. Ya. Ketua yang punya alamat Nggak ada di Bapak yang bilang nggak kelihatan Pak. Itu Bapak yang sebelah baju biru. Geser dikit. Masih begini. Oh. Finger kelihatan Pak ya? Kelihatan. Masuk. Ini kelihatan. Masuk lagi saksi Pak. Masuk sih. Bisa masuk ke grup berikutnya.
Siap, 1, 2. Ya. Oke, kalau Siap. 1, 2. DKI mantap. 1, 2. Ya. oke, masih.